teman-teman, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang negara maju dan berkembang di benua Eropa. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita telaah apa aja sih karakteristik negara maju dan berkembang? Karakteristik negara-negara maju yaitu 1. Pendapatan per kapita tinggi. 2. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor industri dan jasa. 3. Tingkat pertumbuhan industri tinggi. 4. Komoditas ekspor adalah barang-barang industri. Dan 5. Ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi adalah standar umum karakteristik negara maju di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas standar umum negara berkembang di dunia. Yuk simak penjelasannya sampai habis. Karakteristik negara-negara berkembang dari sudut ekonomi. 1. Pendapatan per kapita rendah. 2. Sangat bergantung pada produksi primer produk pertanian, khususnya beberapa tanaman utama dan mineral. 3. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. 4. Tingkat pertumbuhan industri lamban. Dan 5. Produktivitas dan kualitas hidup masyarakat rendah. Negara yang sedang berkembang merupakan negara dengan 1. Tingkat pendapatan yang lebih rendah. 2. Standar hidup yang lebih rendah. 3. Tingkat industrialisasi yang lamban. 4. Indeks pembangunan manusia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Nah, berikut ini adalah peta sebaran negara maju dan berkembang di beberapa benua. Nomor 1 adalah benua Amerika, nomor 2 Eropa, nomor 3 Afrika, nomor 4 Asia, nomor 5 Australia, dan nomor 6 adalah benua Oseania. Benua Eropa. Potensi sumber daya alam benua Eropa. Potensi sumber daya alam di benua Eropa dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Variasi iklim dipengaruhi variasi flora dan faunanya. Flora, vegetasi alami utama yang menutupi Eropa adalah hutan campuran, seperti hutan berdaun lebar, hutan campuran, taiga di Skandinavia dan Rusia, hutan campuran di Kaukasus, dan hutan ek gabus di Mediterania Barat. Kulit pohon ek berperan penting dalam pembuatan bola kriket, shuttlecock, bola bisbol, dan komponen mesin dan wine. Fauna, contohnya seperti beruang es, rubah kutub, kelinci kutub, rusa, serigala, lemming, beruang coklat, rubah, marter, elang, babi hutan, kambing gunung, reptil, amfibi, dan serangga. Selanjutnya perikanan. Di Norwegia, Islandia, dan Rusia, penangkapan ikan paus merupakan industri terbesar. Peran serta perikanan sangat penting dalam perekonomian Islandia dan menduduki peringkat pertama di Eropa. Hasil-hasil pertambangan: batu bara, biji besi, baja, bauksit, lignin, tembaga, mangan, nikel, kromium, timah, merkuri, perak, platina, seng, dan minyak bumi. Selanjutnya ada industri. Industri pengolahan minyak dan gas terbesar di Eropa berada di Inggris. Sumber daya manusia di Eropa. Di negara Eropa, tenaga ahli lebih banyak dibandingkan Asia, sehingga pengelolaan sumber daya manusianya sudah kompleks dan maksimal. Negara-negara Eropa sumber daya manusianya sudah maksimal di tingkat ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga cenderung lebih menang bersaing dengan negara lainnya. Contoh negara Eropa yang maju adalah Swiss, Belgia, Denmark, Belanda, dan Jerman. Benua Eropa: Austria, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, Rusia, Spanyol, Swedia, Britania Raya, Andorra, Hongaria, Islandia, Liechtenstein, Monaco, Malta, Norwegia, San Marino, Slovenia, Swiss, Siprus, dan Vatikan. Kerjasama negara maju dan negara sedang berkembang. Kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi antar negara adalah bentuk kerjasama yang timbul dalam rangka memenuhi kebutuhan negara-negara anggota. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara sebagai berikut. 1. Perdagangan antar negara. 2.
pertukaran faktor-faktor produksi. Ketiga, kerjasama bidang keuangan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Yang pertama, bilateral, yaitu kerjasama dua negara. Regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Subregional adalah kerjasama beberapa negara dalam subkawasan. Antarregional adalah kerjasama beberapa negara dari suatu kawasan dengan kawasan lain. Multilateral adalah kerjasama beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. ASEAN, Free Trade Area, AFTA. AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. AFTA terbentuk ketika kepala negara ASEAN mengadakan pertemuan ASEAN Summit keempat di Singapura tahun 1992. Dalam pertemuan diputuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun. 10 negara ASEAN secara resmi menjadi anggota AFTA, yaitu Thailand, Singapura, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, Brunei Darussalam. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral yaitu kerjasama ekonomi dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bersifat internasional, artinya tidak terbatas oleh lingkup kawasan saja. Contohnya seperti ILO dan IMF.